Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Louis Abdullah dengan NIM I0002200061. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Ideal Self dan Actual Self Congruence terhadap Revisited Intention pengunjung destinasi wisata halal. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui saat ini, pariwisata halal telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap kebutuhan wisatawan muslim di seluruh dunia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia kini memiliki potensi besar untuk mengembangkan destinasi wisata halal yang tidak hanya memenuhi aspek fisik, tapi juga dimensi psikologis wisatawan yang sesuai dengan prinsip syariah. Faktor psikologis wisatawan muslim dalam menentukan destinasi halal juga mencakup bagaimana kesesuaian antara ideal self dan actual self mereka, yakni gambaran diri yang diharapkan dan kenyataan diri saat berwisata. Kedua konsep kongruensi ini penting dalam memahami tingkat kepuasan dan loyalitas wisatawan. Selanjutnya, ideal self-congruence mengacu pada sejauh mana pengalaman wisatawan memungkinkan individu merasa sesuai dengan citra ideal diri mereka. Sementara actual self-congruence menggambarkan kesesuaian dengan citra diri nyata. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ideal self-congruence terhadap actual self-congruence terhadap Revisited Intention pengunjung destinasi wisata halal, baik diuji secara satu persatu maupun secara bersamaan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini juga diharapkan menambah pemahaman mengenai faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku wisatawan muslim, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk pengelola destinasi halal dalam merancang strategi pemasaran dan pengalaman wisata yang lebih efektif. Dan selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada apakah ideal self congruence berpengaruh terhadap revisited intention pengunjung destinasi wisata halal. Dan yang kedua ada apakah actual self congruence berpengaruh terhadap revisited intention pengunjung destinasi wisata halal. Dan yang ketiga ada apakah ideal self-congruence dan actual self-congruence berpengaruh terhadap revisited intention pengunjung destinasi wisata halal ketika diuji secara bersamaan. Dan selanjutnya ada kajian teori. Studi empiris menemukan bahwa atribut destinasi seperti makanan halal, fasilitas ibadah, serta aktivitas berbasis syariah berkontribusi terhadap persepsi nilai dan kepercayaan wisatawan muslim. Nah, hal tersebut berdampak langsung terhadap kepuasan dan niat berperilaku, termasuk revisited intention atau kunjungan ulang. Namun, studi dalam 5 tahun terakhir menemukan bahwa atribut destinasi tidak bekerja secara langsung, melainkan dipengaruhi oleh proses psikologis yang melibatkan persepsi identitas dan kesesuaian diri. Urgensi penelitian ini bersifat ganda. Secara teoritis, penelitian ini memperluas model perilaku wisatawan muslim dengan menjelaskan bagaimana kongruensi diri mempengaruhi perilaku loyalitas dan dalam konten halal tourism. Secara praktis, pemahaman mengenai self-congruence membantu pengelola destinasi merancang pengalaman yang mencerminkan nilai dan identitas wisatawan muslim sehingga meningkatkan loyalitas pengunjung. Dan selanjutnya ada pengaruh ideal self-congruence terhadap revisited intention. Ideal self-congruence menggambarkan kesesuaian antara citra diri wisatawan dan citra yang dipersepsikan dari destinasi. Wisatawan yang memiliki aspirasi religius tertentu, misalnya ingin menjalani gaya hidup halal, ingin tampil sebagai muslim yang taat, atau ingin menunjukkan identitas muslim modern, akan merasa lebih terhubung dengan destinasi yang mencerminkan nilai tersebut. Oleh karena itu, destinasi halal yang menggambarkan suasana religius, aman secara syariah,
dan mendukung gaya hidup Islami berpotensi meningkatkan kesesuaian dengan citra ideal tersebut. Berdasarkan telaah literatur, ideal self-congruence berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap revisit attention karena menciptakan persepsi bahwa destinasi mencerminkan identitas ideal yang ingin diwujudkan wisatawan muslim. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa ideal self-congruence berpotensi positif terhadap revisit attention pada destinasi wisata halal. Dan selanjutnya ada pengaruh aktual self-congruence terhadap revisit attention. Aktual self-congruence merupakan kesesuaian antara citra diri destinasi dan citra diri aktual wisatawan, berbeda dari ideal self. Aktual self berhubungan dengan identitas dan nilai-nilai yang benar-benar dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks wisata halal, banyak wisatawan muslim menjalankan praktik keagamaan seperti sholat tepat waktu, memilih makanan halal, dan menjaga interaksi sesuai norma syariah. Destinasi yang menyediakan fasilitas yang mendukung aktivitas tersebut cenderung menghasilkan tingkat aktual self-congruence yang lebih tinggi. Berdasarkan telaah penelitian tersebut, penelitian ini mengajukan bahwa aktual self-congruence memiliki pengaruh positif terhadap revisit attention. Semakin tinggi kesesuaian destinasi dengan identitas aktual wisatawan, semakin tinggi kemungkinan wisatawan untuk kembali. Penelitian ini mengajukan hipotesis aktual self-congruence berpengaruh terhadap revisit attention dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap revisit attention pada destinasi wisata halal. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian kali ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh variabel ideal self dan aktual self-congruence terhadap revisit attention terhadap pengunjung destinasi wisata halal. Sumber data menggunakan data primer, yakni sumber data yang dikumpulkan langsung oleh penulis atau peneliti tanpa menggunakan data dari orang lain. Populasi dalam penelitian ini adalah wisatawan muslim yang pernah mengunjungi destinasi wisata halal. Selanjutnya sampel. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan kriteria yang relevan, seperti pengalaman kunjungan dan kemampuan menjawab kuesioner secara lengkap. Selanjutnya yaitu variabel. Di sini ada dua variabel X dan satu variabel Y. Variabel X pertama yaitu ideal self-congruence dan variabel X kedua yaitu actual self-congruence dan variabel Y yaitu revisit attention. Selanjutnya metode analisis data. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode partial least squares, structural equation modeling atau PLSM dan Smart PLS versi 4.0 PLSM. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya mohon maaf jika ada salah kata atau yang menyinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.